Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sibatullah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah pengembangan prasarana wilayah dan kota. Dengan tugas yang pertama yaitu reflective review dari 4 topik pertemuan sebelum UTS, dan tugas yang kedua yaitu review salah satu paper dengan judul Clean Water Supply Development Model in Sentul City. Oke. Dengan topik yang pertama yaitu adalah pengantar pengembangan prasarana wilayah dan kota. Dari topik tersebut saya mendapatkan bahwa pengembangan prasarana wilayah dan kota memegang peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antara wilayah, dan pemerataan pembangunan. Tantangan utama meliputi urbanisasi, keterbatasan anggaran, dampak lingkungan, dan ketidakseimbangan tata ruang. Definisi dan ruang lingkup. Yang pertama yaitu perencanaan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan sanitasi. Dan yang kedua ada tata ruang dan pengelolaan wilayah. Yang ketiga, kebijakan publik dan regulasi. Dan yang keempat, pembangunan berkelanjutan seperti smart city dan infrastruktur hijau. Dan yang kelima yaitu dampak sosial ekonomi seperti kesejahteraan dan pemerataan. Dan berikutnya itu ada sejarah infrastruktur di Indonesia. Yang pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1959, yaitu infrastruktur terbatas warisan kolonial. Dan yang kedua pada Orde Lama 1959 sampai dengan 1966, proyek simbolis seperti Monas dan GBK. Dan yang ketiga itu ada Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998, yaitu modernisasi seperti Tol Jagorawi dan Bandara Soekarno-Hatta. Dan yang keempat ada reformasi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2004. Stagnasi akibat adanya krisis ekonomi. Dan yang kelima itu ada era modern dari tahun 2004 hingga saat ini, seperti proyek besar yaitu MRT Jakarta dan Tol Trans Jawa dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan untuk studi kasusnya tersendiri yaitu yang pertama ada kemacetan di Bandung. Penyebabnya adalah pertumbuhan kendaraan, transportasi publik tidak efektif, dan perilaku tidak disiplin. Untuk solusinya tersendiri yaitu adalah pengembangan BRT, flyover, kebijakan satu arah, dan promosi transportasi ramah lingkungan. Dan yang kedua yaitu adalah pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tantangannya adalah pendanaan, infrastruktur dasar, dampak lingkungan, dan adaptasi ASN. Upaya-upayanya yaitu adalah skema P3, pembangunan bertahap, kebijakan hijau, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dan untuk topik yang kedua dengan judul pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Di sini juga saya mendapatkan bahwa prasarana wilayah dan kota memegang peran kunci dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang memadai seperti transportasi, energi, dan komunikasi mendukung mobilitas, investasi, dan inovasi. Tantangan utama meliputi ketimpangan pembangunan antar wilayah, urbanisasi, dan dampak lingkungan. Dan untuk konsep infrastruktur sendiri, yaitu infrastruktur definisikan sebagai fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Klasifikasi infrastruktur meliputi yang pertama ada infrastruktur keras seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik. Dan infrastruktur lunak, sistem hukum, layanan publik. Dan infrastruktur teknologi informasi yaitu ada jaringan komunikasi. Dan untuk fungsi dan manfaat sendiri yaitu adalah fungsinya untuk menghubungkan wilayah seperti jembatan, distribusi barang dan jasa seperti jalan, dan penyedia layanan dasar seperti air bersih. Dan manfaatnya itu adalah seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan ekonomi tersendiri seperti meningkatkan produktivitas dan investasi, dan sosial itu memperluas akses komunikasi dan layanan, dan lingkungan itu ruang terbuka hijau dengan mengurangi polusi. Dan berikutnya itu adalah dampak pembangunan. Pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menimbulkan tekanan lingkungan seperti deforestasi dan polusi. Solusi berkelanjutan diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif. Dan kewenangan-kewenangan pemerintah tersendiri yaitu adalah seperti kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Pusat itu berkewenangan untuk infrastruktur nasional seperti jalan tol dan bandara, dan kewenangan pemerintah provinsi itu adalah seperti infrastruktur antar kabupaten, yaitu jalan provinsi. Dan kewenangan pemerintah kota atau kabupaten, yaitu adalah fasilitas lokal seperti terminal dan sanitasi. Dan untuk studi kasus tersendiri, yang pertama itu ada di integrasi infrastruktur dalam jalur Tanjung Pinang. Dan masalah tersendiri yaitu adalah pembangunan jalan dan utilitas mengancam ruang hijau. Dan untuk solusi tersendiri yaitu adalah jaringan utilitas bawah tanah dan penanaman pohon berakar serabut. Rekomendasi, analisis dampak lingkungan wajib dalam perencanaan proyek. Dan yang studi kasus kedua itu ada transportasi berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tantangannya yaitu adalah dampak lingkungan dan sosial pemindahan ibu kota. Untuk strategi tersendiri itu ada teknologi canggih seperti smart transportasi, kolaborasi dengan multi stakeholder, dan untuk topik berikutnya adalah topik ketiga yang berjudul Sistem Drainase Wilayah dan Kota. Dari topik ini pun saya bisa mendapatkan bahwa perkembangan wilayah dan kota di Indonesia sangat pesat meningkatkan kebutuhan akan sistem drainase yang efektif. Namun, urbanisasi, pertumbuhan, tata guna lahan, dan dampak perubahan iklim menyebabkan sistem drainase konvensional tidak lagi memadai. Dan untuk definisi drainase tersendiri yaitu adalah drainase tidak hanya terbatas pada saluran pembuangan, tetapi juga mencakup berbagai elemen pendukung yang bekerja secara terpadu. Dan untuk fungsi sistem drainase tersebut yaitu ada tiga. Yang pertama pengendalian banjir, yang kedua pencegahan erosi, yang ketiga meningkatkan kualitas air melalui filtrasi. Dan untuk jenis-jenis sistem drainase yaitu ada tiga. Yang pertama alamiah, kedua buatan, ketiga makro dan mikro. Alamiah tersebut yaitu adalah sungai, danau, dan rawa. Dan untuk yang buatan yaitu ada saluran beton dan gorong-gorong dan bioswale. Dan untuk yang makro dan mikro, makro tersebut adalah untuk skala besar seperti perkotaan. Dan untuk skala mikro yaitu untuk skala lokal seperti perumahan. Dan untuk studi kasus tersendiri, yaitu yang pertama ada di Jalan Pemuda Kota Bogor, yang dimana kapasitas saluran tidak memadai untuk debit hujan tinggi. Dan solusinya tersendiri yaitu adalah meningkatkan dimensi saluran C5 dan C49 menggunakan model EPA SWMM 5.1. Dan studi kasus yang kedua ada di Purwokerto, yang dimana saluran tersumbat sedimentasi dan sampah. Solusinya itu memperbaiki saluran, pemeliharaan rutin, dan integrasi sistem resapan alami. Dan untuk topik yang terakhir yaitu topik 4 yang berjudul komponen dan prasarana wilayah dan kota, infrastruktur air bersih. Sama, begitupun yang saya dapatkan dari topik tersebut yaitu adalah air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Krisis air bersih masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia, di mana 15% masyarakat belum memiliki akses air minum layak. Tantangan seperti konservasi, erosi, sedimentasi, dan kekeringan perlu diatasi untuk memenuhi target SDGs dan RPJMN tahun 2020 hingga tahun 2024. Dan untuk sistem penyediaan air bersih tersendiri dilihat dapat sudut dapat dili, dapat dilihat dari sudut bentuk dan tekniknya. Sistem penyediaan air bersih dapat dibedakan atas dua macam sistem, yaitu yang pertama sistem penyediaan air bersih individual dan yang kedua sistem penyediaan air bersih komunitas atau perkotaan. Dan untuk studi kasus tersendiri, yang pertama ada pengelolaan air bersih di negara Singapura, yaitu pengelolaan air limbah menjadi air minum dan desalinasi air laut. Dan sistem terintegrasi dengan teknologi canggih seperti reverse osmosis dan UV. Dan studi kasus yang kedua ada analisis kualitas sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Yaitu ada analisis kualitas air sungai, Sepaku dan Tengi, pengelolaan dengan teknologi ozon dan GIC untuk memenuhi standar air minum. Berikut daftar pustaka dari topik 1 hingga topik 4. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan tugas yaitu review salah satu paper dengan berjudul Clean Water Supply Development Model in Sentul City. Masih dengan saya Aji Sibatullah. Pada penelitian ini bertujuan untuk memprediksi permintaan air bersih saat ini dan di masa depan.
dan upaya pengembangan pemasokan air bersih dari aspek sosial di Sentul. Untuk memperkirakan kebutuhan air bersih diperkirakan dari total populasi tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan metode aritmatika dan geometrik untuk memprediksi populasi, dan software Stella digunakan untuk mempermudah analisis. Sentul diperkirakan akan mengalami kekurangan air mulai tahun 2030. Dan untuk pendahuluan pada jurnal ini menjelaskan tentang kawasan Sentul mengalami kendala pasokan air bersih yang berasal dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor karena debit air yang kecil, serta masalah teknis untuk distribusi air bersih. Selain itu, layanan PDAM untuk wilayah Kabupaten Bogor tersendiri baru mencapai 41,7% dari total yang harus dilayani AB eh, yang dilayani BDDPA tahun 2014. Untuk meningkatkan pasokan air di Sentul, diantaranya melalui program PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, yang memanfaatkan sungai Citerep dan Cikeas, serta menampung air hujan yang jatuh di atap rumah ke dalam tangki pintar. Dan untuk metode penelitian tersebut terbagi tiga. Yang pertama, metode kuantitatif, yang dimana kuesioner yang diajukan ke lembaga terkait. Dan yang kedua, metode geometrik untuk memprediksi jumlah populasi di Sentul. Metode ini mengasumsikan pertumbuhan penduduk menggunakan bunga majemuk dasar. Laju pertumbuhan penduduk diasumsikan sama setiap tahunnya. Dan yang ketiga yaitu adalah metode aritmatika, yang dimana memperkirakan jumlah penduduk di perkotaan. Metode aritmatika didasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan penduduk konstan, menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk adalah sama setiap tahun. Dan berikut ini adalah hasil penelitiannya. Yang pertama ada analisis kebutuhan air bersih. Terjadi defisit air sebesar 66.905 meter kubik per tahunnya, dan pada tahun 2150 sebesar 4.502.268 meter kubik per tahunnya. Dan yang kedua ada penyediaan air. PDAM Tirta Kahuripan memberikan air bersih kepada Sentul. Dan yang ketiga yaitu adalah keseimbangan air. Jika ketersediaan air ke depan tetap sebesar yang diberikan saat ini, maka hanya akan mencukupi hingga tahun 2029. Dan berikutnya ada strategi pengembangan air bersih, yang dimana mengembangkan industri air bersih di Sentul akan menghasilkan konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang kelima, itu ada program PAMSIMAS, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dan untuk kesimpulan tersendiri, yaitu adalah dalam penelitian ini kebutuhan air meningkat secara signifikan dengan pasokan yang terbatas. Untuk mengatasi kekurangan air di Sentul dalam 10 tahun mendatang, Tangke Pintar dan program Pamsimas diusulkan. Program ini juga melibatkan pendekatan bahwa ke atas untuk menyediakan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di pedesaan menggunakan Sungai Cikeas dan Citerep. Di perkotaan, pengumpulan air hujan dan pengolahan menggunakan smart tangki direkomendasikan. Ini akan menjadi solusi untuk kekurangan air bersih di masa yang akan datang. Baik, cukup sekian dari saya atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.